Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan analisis rasio NPB, EPS, dan PBP 2021 pada perusahaan Unilever Indonesia Tbk, Mustika Ratu Tbk, dan Victoria Care Indonesia Tbk, di mana kelompok kami beranggotakan Sabira Arba, Tasya Albani, Denisa Salsa, Desi Nursari, Widya Widianti, Padilla Nurul, Maulana Abidus Solihin, Ahmad Arifin, dan Naufal Akram. Unilever Indonesia. Penjelasan ini diambil dari IDX Unilever. PT Unilever Indonesia adalah perusahaan Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Unilever. Perusahaan ini sebelumnya bernama Lever Zip Fabrication NV dan PT Lever Brother Indonesia. Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Lever Zip Fabrication NV di Jakarta. Pada 22 Juli 1989, nama resmi perusahaan diubah menjadi PT Lever Brother Indonesia, dan pada 30 Juni 1998, nama perusahaan diubah lagi menjadi PT Unilever Terbuka. Hingga sekarang, Unilever Indonesia melepas 15% sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1981. Unilever Indonesia mempunyai lebih dari 1.000 distributor di seluruh Indonesia. Unilever memiliki beberapa anak perusahaan di Indonesia, yakni yang pertama, PT Anugerah Lever yang didirikan pada tahun 2000. PT ini bergerak di bidang pembuatan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan seperti kecap, saus cabai, dan saus-saus lain dengan merek dagang Bango, Parkit, dan Sakura. Yang kedua, PT Teknovia Lever yang didirikan pada tahun 2002 dari hasil patungan dengan Teknovia Singapura Pte Ltd. Teknovia bergerak di bidang distribusi, ekspor, dan impor barang-barang dengan menggunakan merek dagang Domestos. Yang ketiga, PT Knorr Indonesia diakuisisi pada 21 Januari 2004 yang memproduksi bumbu penyedap untuk olahan makanan. Yang keempat, PT Sarali Bodycare Indonesia Tbk yang didirikan pada tanggal 11 Agustus 1962 yang memproduksi body wash, shower gel, deodoran, serta mens hair data style cream. Unilever adalah perusahaan yang dibangun atas dasar purpose, tujuan mulia. Purpose merupakan jantung dari segala hal yang kami lakukan, baik sebagai karyawan, brand, maupun perusahaan. Setelah lebih dari 87 tahun, purpose kami tidak pernah berubah. Kami ingin menjadikan kehidupan berkelanjutan sebagai hal yang lumrah untuk dimiliki. Kami selalu berupaya menciptakan masa depan yang lebih baik setiap harinya melalui produk-produk dan kampanye kami. Kami juga menginspirasi masyarakat untuk mengambil tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membuat perubahan bagi dunia. Lebih dari 4.000 karyawan turut berkontribusi di dalam perkembangan bisnis kami. Bagi kami, karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan, dan kami percaya peningkatan kapasitas para karyawan secara berkelanjutan dapat mendukung perusahaan agar tetap kompetitif. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh produk yang dihasilkan oleh PT Unilever Tbk. Unilever Tbk telah memiliki lebih dari 400 merek dagang dengan beberapa merek diantaranya seperti Akse, kecap Bango, buah pita, Chip, Citra, Clear, Dog, Lux, WhatsApp, Cornetto, kemudian ada Legboy, ada juga Jalwara, Lipon, kemudian Magnum, Damolto, Pedal Pop, serta Pepsodent. Kemudian ada produk
perawatan tubuh juga seperti Ponsman, ada Pons, ada Rexona, dan ada juga Glow and Lovely. Dapat kita lihat di sini ada banyak produk yang dihasilkan oleh PT Unilever Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang EPS atau Earning Per Share Unilever. Fungsi dari Earning Per Share Unilever atau EPS itu berfungsi untuk menghitung laba per lembar saham, dan semakin tinggi EPS akan semakin baik. Rumus dari EPS itu EAT dibagi jumlah saham beredar. Nah, untuk EAT ini tuh didapatkan dari laporan keuangan yang ada di Unilever di IDX. Nah, sebesar dari laba rugi diambilnya itu dari laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk yang sebesar 5.716.801, lalu dibagi dengan jumlah saham beredar. Jumlah saham yang beredar ini tuh didapatkan dari data IDX juga. Dari data IDX Unilever dapat dilihat kode sahamnya itu UNVR, nama perusahaannya itu Unilever Indonesia Terbuka, dan listed share-nya itu 38.150.000.000. Lalu kita pindahkan ke rumus, yaitu di jumlah saham beredar. Jadi EAT dibagi jumlah saham beredar, yaitu hasilnya 0. Kenapa 0? Karena jumlah saham yang beredar itu lebih besar dibandingkan dengan EAT. Karena EAT merupakan laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu kecil dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Lalu di sini, laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali itu tidak dicantumkan atau kosong di dalam laporan keuangan. Hasil dari EPS Unilever itu hasilnya adalah 0. Artinya, satu lembar Unilever hanya memberikan keuntungan sebesar Rp0 bagi investor karena jumlah EAT lebih kecil dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Nah, yang selanjutnya itu ada price to book value atau PBV. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk membandingkan harga saham pasar dan nilai buku saham atau NBV. Semakin tinggi PBV, semakin mahal harga sahamnya. Jika PBV lebih dari 1, maka harganya overvalued atau perusahaan yang baik kebanyakan memiliki PBV di atas 1. Nah, rumus dari PBV itu adalah harga pasar saham dibagi nilai buku perusahaan. Di sini dapat dilihat dari aset yang didapat dari laporan keuangan dari Unilever. Dari laporan keuangan Unilever itu PBV itu rumusnya harga pasar saham dibagi nilai buku perusahaan. Harga pasar sahamnya itu sebesar 407.250. Ini itu didapatkan dari Google yang dapat dilihat di sini Unilever harga saham ini tuh yang 407.250 ini didapatkan dari Google yang per tanggal 21 November 2022. Nah, untuk nilai buku perusahaan itu diambil dari NBV atau nilai buku perusahaan. Nah, untuk total ekuitasnya itu dapat dilihat dari data yang di atas ini. Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu sebesar 4.321.269. Ini tuh nolnya itu karena di belakang koma. Terus dibagi jumlah saham beredar ini tuh dapat dilihat di ini
yang jumlah saham beredar 38 juta, yang di slide sebelumnya itu 38 miliar 150 juta. Ini tuh yang didapatkan dari listed share yang ada di IDX itu gitu. Terus dibagi hasilnya itu 0. 0 ini kenapa? Karena harga pasar saham itu lebih besar dibandingkan dengan nilai buku perusahaan. Nah, kan nilai buku perusahaannya itu menghasilkan 0. Dan total ekuitas juga ini tuh lebih kecil yang didapatkan itu dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Atau bisa disebutkan kembali yang 4.321.269 dibagi dengan 38 miliar 150 juta. Jadi di sini tuh lebih besar jumlah saham beredar dibandingkan dengan total ekuitas, maka hasilnya itu 0. Data yang saya ambil itu tuh dari laporan keuangan Unilever tahun 2021. Nah, jadi nilai intrinsik itu sebesar 0 rupiah dan nilai pasarnya itu juga sama sebesar 0 rupiah. Berarti PBV 0 kali, artinya masyarakat mau membayar 0 kali dibandingkan dengan harga asli atau harga intrinsik perusahaan Unilever. Kenapa di sini itu ditulisnya itu 0? Karena di belakang 0-nya juga masih 0,0. Nah, apakah ini termasuk mahal ataukah tidak? Itu tuh kita perlu membandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Apakah ini mengalami penurunan ataukah mengalami kenaikan? PT Victoria Care Indonesia Tbk didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Marina Samarna SH No 32 tanggal 20 April 2006 sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan bergerak dalam bidang industri, pengolahan dan distribusi produk kosmetik dan perlengkapan mandi. Menjalankan usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga dan perdagangan besar alat laboratorium farmasi dan kedokteran. Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2007 dengan pabrik yang berlokasi di Kota Semarang dan telah menerima sertifikasi cara pembuatan kosmetika yang baik dari BPOM. Divisi internasional adalah perpanjangan tangan PT Victoria Care Indonesia Tbk yang mencakup bisnis di pasar global. PT Victoria Care Indonesia telah mengekspor sebagai besar produknya ke negara-negara Asia. Tujuan ekspor utama di Asia adalah Jepang, Cina, Korea, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Hong Kong. PT Victoria Care Indonesia Tbk menawarkan berbagai produk mulai dari perawatan tubuh, perawatan rambut, perawatan kulit, parfum, dan produk kebersihan dengan penerimaan pelanggan yang berkualitas tinggi dan luar biasa, original, equipment manufaktur atau OEM. Juga ditawarkan kepada mitra internasional yang tertarik dengan pelabelan pribadi. PT Victoria Care Indonesia Tbk telah memproduksi beberapa produk OEM dan beberapa di antaranya adalah wangian dan berbagai produk kebersihan dengan perhatian terhadap perubahan kebiasaan dan gaya hidup masyarakat. Baik, di sini ada contoh gambaran produk-produk dari Victoria Care. Salah satunya ada cat rambut Miranda, terus ada parfum Victoria, dan lain-lain. Berikut ini ada rasio dari Victoria Care Indonesia. Yang pertama, ada rasio EPS dengan rumus EAT atau laba perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar, yaitu 176 miliar sekian dibagi dengan 6 miliar 708 juta sekian. Totalnya adalah 26,3 rupiah. Berikut ini ada rasio dari Victoria Care Indonesia. Yang pertama, rasio EPS dengan rumus EAT atau laba perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar, yaitu 176 miliar sekian dibagi dengan 6 miliar 708 juta sekian, totalnya yaitu 26,3 rupiah. Yang terakhir ada rasio PBP dengan rumus harga saham dibagi nilai buku perusahaan. Jadi harga saham itu sebesar 500 rupiah dibagi buku perusahaan 112 rupiah, hasilnya itu 4,471 rupiah dan dibulatkan menjadi 4 kali.
Artinya, masyarakat mau membeli saham 4 kali lipat dibanding harga yang asli. Saya akan melanjutkan materi tentang PT Mustika Ratu. PT Mustika Ratu Tbk merupakan perusahaan nasional yang bergerak dalam industri pembuatan jamu, kosmetik, dan bahan-bahan untuk perawatan kecantikan. Awalnya berdiri perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia ini tidak lepas dari peran penting pendirinya, yakni keturunan Keraton Soekarta, Dr. Haji Bra Mulyati. Dengan membawa tradisi keluarga yang telah berjalan selama bertahun-tahun akan keterampilan meramu bahan-bahan alami untuk dibuat jamu yang nantinya dibuat untuk perawatan kesehatan dan kecantikan. Warisan yang diterapkan tidak hanya untuk meramu bahan saja, namun keterampilan untuk memilih ketumbuhan berkhasiat lainnya yang dulu masih menjadi monopoli bangsa asing. 2 tahun berselang, terdirilah PT Mustika Ratu pada tahun 1975. Pada awal prediksinya, Mustika Ratu hanya membuat 5 macam jamu, beberapa lulur dan kosmetik tradisional, lain seperti lulur manggil, bedak dingin, dan air mawar. Namun penambahan varian produk dirasa perlu untuk memenuhi permintaan konsumen sejalan dengan penambahan karyawan pada tahun berikutnya. Produk-produk Mustika Ratu mulai didistribusikan ke toko-toko melalui salon-salon kecantikan yang meminta menjadi agen sejak tahun 1978, mulai dari Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Medan. Untuk memenuhi permintaan dari konsumen yang semakin meningkat, akhirnya pada tanggal 8 April 1981 diresmikanlah pabrik Mustika Ratu oleh Menteri Kesehatan untuk kegiatan produk yang semakin besar. Mustika Ratu nyata tidak hanya mampu memenuhi permintaan dari pasaran dalam negeri saja. Selangkah lebih maju, Mustika Ratu mulai melebarkan sayap bisnisnya hingga pasaran luar negeri. Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor produk Mustika Ratu terbesar antara lainnya Malaysia, Brunei, dan Singapura. Mustika Ratu menjelma menjadi perusahaan jamu kosmetik terbesar di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pencatatan saham untuk pertama kalinya dalam jajaran nama perusahaan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Juli 1995 hingga saat ini Mustika Ratu telah mempekerjakan lebih dari 3.000 orang karyawan yang telah memproduksi banyak varian jamu dan kosmetik, diantaranya perawatan rambut, sampo, bayam, minyak cem-ceman, sampo merang, restau, sampo, dan lainnya, perawatan wajah seperti pembersih jeruk nipis, timun sari, sekar gambir, mawar, penyegar mawar merah, ketimun, dan lainnya. Perawatan badan seperti jahit jeruk nipis, pepaya, kopi body care, dan lainnya. Selanjutnya ada earning per share Mustika Ratu. Di sini ada laba rugi komprehensif yang dapat didistribusikan ke entitas induk bernilai Rp422.848 Di sini pun ada laba rugi komprehensif yang dapat didistribusikan ke kepentingan non pengendali bernilai Rp609.828. Di sini ada rasio earning per share, ada EAT yang bernilai Rp777.422.848 dibagi jumlah saham beredar bernilai 428 juta. Hasilnya 1,8. Jadi satu lembar Unilever hanya memberikan keuntungan Rp1,8 bagi investor karena jumlah EAT lebih besar dibanding jumlah saham yang beredar. Selanjutnya ada price to book value Mustika Ratu. Di sini ada NBV yaitu total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Hasilnya 802. Terus ada PBV, harga pasar saham buku dibagi nilai buku perusahaan, hasilnya 1. Jadi buku perusahaan Mustika Ratu Tbk yaitu
Rp802 dan masyarakat mau membeli saham 1 kali dibanding harga asli. Di sini juga ada besar pasar yang didapatkan oleh Mustika Ratu senilai Rp705. Jadi kesimpulannya, kami akan membeli saham Mustika Ratu karena jika dilihat dari jumlah laba rugi komprehensif yang didistribusikan ke per lembar saham yang didapatkan lebih besar dibandingkan perusahaan lainnya per tahun 2021. Begitupun dengan nilai beli masyarakat yaitu sejumlah 8 kali. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.